Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anindwi Susianti, IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini Bu Anin akan membahas materi kelas 9 khususnya pada faktor pendorong perubahan sosial. Di sini nanti ada faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu meliputi apa saja? Ada sistem lapisan sosial terbuka, kemudian sistem pendidikan formal yang maju, yang ketiga penduduk yang heterogen, toleransi terhadap perilaku baru, sikap menghargai hasil karya seseorang, kemudian yang keenam ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, dan yang ketujuh orientasi pada masa depan, yang terakhir adalah kontak dengan budaya lain. Kita bahas satu persatu, yaitu faktor pendorong perubahan sosial budaya pada sistem lapisan sosial terbuka. Lapisan sosial terbuka. Untuk kita lihat amati piramida ini dulu. Lapisan sosial itu berbentuk piramida seperti ini. Ada lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas. Tetapi kalau kita bergabung menjadi satu, ini akan menyebabkan perubahan sosial. Tidak ada sekat antara lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas. Nah, misal contohnya itu Andi berasal dari keluarga yang sederhana dan dia mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi. Nah, di sini Andi itu berasal dari lapisan bawah, kemudian mendapatkan beasiswa, dia ada perubahan sosial yaitu menjadi memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu ada sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal, pendidikan yang merupakan salah satu aspek penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, karena melalui pendidikan masyarakat itu bisa memperluas ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dengan meningkatkan wawasan, masyarakat itu atau peserta didik itu akan mampu membedakan budaya yang sesuai dan budaya yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen. Penduduk heterogen itu bermacam-macam. Heterogenitas masyarakat itu menyebabkan setiap individu memiliki pola pikir dan kebiasaan yang berbeda dengan individu yang lainnya. Nah, perbedaan antar individu itulah yang akan menimbulkan konflik dan permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, konflik yang terjadi akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang keempat itu ada toleransi terhadap penemuan baru. Toleransi terhadap perilaku baru. Nah, sikap toleransi itu akan menjadikan masyarakat menerima hal-hal yang baru dan yang membawa kebaikan. Sebagai contoh di sini itu Bu Anin contoh yaitu masyarakat zaman dahulu itu melarang wanita pulang larut malam. Nah, wanita pulang larut malam itu dianggap sebagai penyimpangan sosial dalam masyarakat apapun alasannya. Nah, sikap toleransi tersebut itu akan muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan lama-kelamaan itu akan diterima masyarakat. Nah, toleransi dari masyarakat terhadap perilaku baru itu turut menjadi faktor pendorong perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima itu ada sikap menghargai hasil karya seseorang. Sikap menghargai hasil karya orang lain itu akan mendorong seseorang terus berproduktif dalam menghasilkan karya inovatif dan berguna bagi masyarakat. Nah, penghargaan yang diberikan kepada seseorang ini akan menjadi motivasi untuk berkarya. Dengan banyaknya karya yang dibuat oleh masyarakat yang kreatif ini akan membuat perubahan sosial budaya yang baru.
Kemudian yang keenam itu ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lainnya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu dapat dipengaruhi kondisi masyarakat lain yang dianggap lebih maju dan lebih baik. Nah, kondisi tersebut itu mendorong suatu masyarakat meniru kebudayaan atau perilaku masyarakat yang dianggap lebih maju. Sebagai contoh gini, pelaksanaan pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat itu makin tinggi. Lah di sini perubahan sosial budayanya yang awalnya percaya dengan pemerintahan, akhirnya dengan adanya proyek yang menguntungkan salah satu pihak, ini akhirnya menghilangkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahan sehingga menuntut atau akhirnya melakukan demonstrasi. Itu perubahan sosialnya. Yang lagi hot saat ini itu tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain itu adalah pengesahan RUU Omnibus Law atau hak cipta kerja ini ya, yang sekarang lagi booming, banyak orang yang berdemonstrasi. Itu karena ketidakpuasan dari keputusan yang telah diambil oleh DPRD sehingga banyak masyarakat Indonesia yang melakukan demonstrasi. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial budaya yang ketujuh adalah orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan ini itu merupakan tindakan orientasi pada masa depan bisa ditempuh dengan pendidikan. Nah, semakin tingginya jenjang pendidikan seseorang itu akan berpengaruh terhadap kesuksesan karir pada masa depannya. Cenderung biasanya yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan mengalami perubahan sosial dalam kehidupannya dalam bidang ekonomi di keluarganya. Tuh kalau di orientasi pada masa depan. Jadi tergantung pada pendidikan. Tidak hanya pendidikan tapi optimisme dari orang tersebut. Dan yang terakhir, faktor pendorong perubahan sosial budaya yang terakhir adalah kontak dengan budaya lain. Di mana kontak dengan budaya lain itu terjadi interaksi antar masyarakat yang menghasilkan adanya kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan ini merupakan awal proses perubahan sosial. Kontak budaya mendorong terjadinya proses penyampaian informasi mengenai ide-ide, gagasan, keyakinan, dan hasil budaya. Nah, penyampaian informasi tersebut itu tidak langsung mendorong terjadinya perubahan, tetapi melalui proses baik secara tepat maupun lambat. Kontak dengan budaya lain ini juga dapat mendorong pertumbuhan dan memperkaya budaya. Itu faktor pendorong perubahan sosial. Kemudian yang kedua ada faktor penghambat perubahan sosial budaya, itu meliputi kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Jadi ini menganggap budaya mereka tertutup lah, dia tidak membuka. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, mereka tidak mau belajar sehingga untuk adanya perubahan sosial itu sangat sulit. Yang ketiga ada sikap tradisional masyarakat. Nah, sikap tradisional masyarakat ini menganggap bahwa budayanya itu sudah yang paling baik. Jadi tidak memerlukan adanya perubahan budaya yang lainnya, baik di bidang segi apapun. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. Nah, ini yang ada hubungannya. Sikap tradisional ini menganggap bahwa budayanya yang paling benar. Ini turun-temurun memastikan atau menanamkan bahwa budaya kita itu budayanya itu yang paling benar lah. Di sini sulit kalau melakukan perubahan sosial. Kemudian rasa takut terhadap kegoyahan pada integritas kebudayaan. Jadi ada ketakutan. Dan berikutnya yang keenam itu prasangka terhadap hal baru. Jadi maksudnya gini, ketika ada hal baru masuk itu kita langsung berpikirnya negatif. Nanti gini, nanti merusak. Ya, itu sebelum dilihat tapi dia sudah mengejas atau menilai positif. Misalkan ini ada perubahan teknologi.
Kalau orang-orang yang tradisional, jangan dipakein HP anaknya nanti gini. Tapi sekarang perkembangan zaman memang membutuhkan teknologi semua. Oleh sebab itu bahkan Nabi pun bilang, didiklah anak kita sesuai zamannya. Jadi orang seperti ini itu tidak akan bisa menerima perubahan sosial budaya. Kemudian hambatan yang bersifat ideologis. Nah, ini dasarnya, dasar pandangannya, sudah pandangan hidupnya yang berbeda. Adat atau kebiasaan yang telah mengakar ini ada hubungannya menanamkan sama tradisional ini. Ini akan kesulitan kalau ada perubahan sosial budaya baik di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial dan lain sebagainya. Tuh ya. Nah, demikian dari Bu Anin. Sederhana, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, agar Bu Anin lebih semangat untuk membuat video yang lainnya. Di akhir Bu Anin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.